Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like. Terima kasih banyak. Hari ini gue mau bikin konten step by step kalau lu misalnya mau bikin blog bule. Kalau lu mau bikin blog bule, yang harus pertama kali ente pahamin itu, Google itu menggunakan yang namanya tag lokasi. Dan dia itu dengan server lokal. Jadi yang pertama kali kalau lu mau nge-ranking, ini pemahaman yang pertama yang harus lu pahamin. Dia itu sistemnya yang pertama country, terus regional, dan baru global untuk rank. Kalau rank global itu berarti artikel tuh nge-rank untuk seluruh dunia. Kalau lu nggak bisa di situ, biasanya lu taruhnya paling di country, kalau nggak di regional. Regional itu misalnya di Asia. Makanya kalau ente nyari sesuatu di Google, antar kota atau antar negara itu hasilnya beda. Beda banget. Coba aja silakan. Itu pasti hasil pencariannya beda karena emang Google menerapkan sistem lokalisasi. Itu lebih banyak urusannya dengan server, beban server, karena dia memang pengen menghemat biaya operasional. Selain itu juga untuk menghasilkan hasil pencarian yang sangat cepat. Karena kalau semuanya harus di-delay dari pusat, misalnya dari Mountain View di Amerika Serikat sana, berarti nanti data yang hasil pencariannya itu lambat banget. Karena sistemnya dia seperti itu, makanya kalau ente mau bikin blog bule, ente harus menggunakan hosting lokal. Hosting lokal tuh sesuai dengan negara target. Misalnya target lu negaranya Amerika, maka yang harus lu gunakan itu adalah hosting Amerika. Ini yang pertama dulu step. Tapi sebelum lu beli itu, lu butuh sesuatu kan, supaya nggak kelacak IP lu Indonesia. Berarti lu pertama yang harus lu lakukan beli RDP Amerika. Gua kita asumsiin aja, kita mau bikin blog untuk target negara Amerika kan. Oke, yang pertama harus lu beli itu adalah RDP dengan IP US. Lu cari deh di Google ya. Ini my example, gue bukan endorse. Lu cari RDP yang emang IP US seperti ini. Ini pengeluaran pertama lu nih. Untuk RDP-nya lu cari yang paling murah, karena di sini ada admin RDP, ada dedicate RDP, terus di sini juga ada GPU RDP. Lu cari yang paling murah aja. Dan pastikan itu emang IP-nya IP US ya. Ini untuk lu login ke blog lu. Atau ini juga nanti dipakai buat bikin media sosial. Biar bagaimanapun lu tetap juga butuh bikin akun media sosial sesuai dengan negara target untuk mendapatkan sinyal sosial media, misalnya Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube. Lu harus punya kan, harus punya, minimal punya lah kan buat nge-share artikel lu. Itu yang harus pertama lu beli. Misalnya lu beli yang harga $7, ini siapin aja 1 bulan. Berarti kalau 1 tahun sekitar berapa itu? 12, 70 lah ya, 80 ya, sekitar hampir $100 lah ya untuk RDP. Lu beli itu untuk 1 tahun. Terus yang kedua yang harus lu beli itu adalah hosting. Di hosting lu pakai hosting Amerika ya. Misalnya target Amerika, lu pakai Amerika, bukan pakai hosting lokal. Karena kalau lu pakai hosting lokal, lu dapat IP lokal, maka website lu itu bakal rankingnya di ranking Indonesia. Ini juga buat teman-teman yang lain yang mungkin memang mengarahkan negara untuk Vietnam, Thailand, Filipina, Kamboja, segala macam target-target sekitar Asia kayak gitu yang lu target. Lu juga harus menggunakan hosting sesuai dengan negara masing-masing, karena tiap negara itu pasti ada perusahaan hosting. Jadi harus beli. Dan dicocokkan juga dengan RDP-nya. Kalau lu misalnya, gue ngincar negara Vietnam nih, berarti RDP yang lu pakai RDP Vietnam. Gue ngincar Amerika, berarti RDP yang gue pakai RDP Amerika, dan gue pakai hosting Amerika. Di sini lu bisa cek sendiri. Ada DigitalOcean, ini $12 per bulan. Ada Filter, $13 sebulan. Linode 12 juga sama. AWS kalau lo emang pengen yang wow, lo bisa pakai AWS atau lo bisa pakai Google Cloud. Lah, lo udah estimasi aja tuh. Misal lo mau pakai, gue pakai Google Cloud aja deh.
Berarti lu paling murah di sini kan harganya 33. Jadi sekitar 330, sekitar hampir 350 US dollar untuk 1 tahun. Tadi RDP-nya 100, berarti udah 400 ya. Sekitar 450 lah atau 500 dolar lah. Oke, yang kedua juga yang harus dipersiapkan sebelum lo segala macem itu menyiapkan ini. Just Call alias SMS Receiver. Ini gunanya buat apa? Gunanya nanti lu buat minimal harus punya Gmail ya. Gmail dari US, bukan Gmail dari sini. Bukan Gmail dari Indonesia. Karena nanti lu akan bikin Facebook, bikin segala macem. Atau lu juga nanti Gmailnya itu dipakai buat ngedaftar AdSense US. Oke, lu siapin. Kalau ini udah yang 3 ini lu harus beli nih. Ini 24 US dollar per bulan. Karena cuma buat nge-receive doang kan. Karena nanti login Gmailnya itu lu menggunakan RDP. Oke, paham. Setelah ini udah selesai, yang berikutnya, pengeluaran berikutnya juga lu harus udah mempersiapkan atau mencari jasa PIN dan teks US. Lu bisa cari di Facebook banyak kok. Nggak tahu deh. Atau lu mungkin punya kenalan atau saudara yang emang tinggal di Amerika Serikat, lu pinjam alamatnya. Dan kalau perlu juga sekalian minta teks numbernya dia. Ini banyak kok. Lu tinggal cari di Facebook, hati-hati ya. Hati-hati nyarinya. Info jasa PIN AdSense US, lu tinggal cari aja, lu lihat di Facebook, cari yang terpercaya ya, cari dari testimoninya, apakah dia punya kasus atau enggak. Kalau misalnya lu ragu, lu bisa menggunakan Rekber. Terserah Rekber mana yang lu mau cari. PIN itu penting banget, karena kalau PIN yang nggak datang-datang, lu nggak dapat alamat di Amerika untuk menerima PIN dari Google, ya lu nggak akan pernah gajian dong. Bagaimana kalau misalnya gue pakai AdSense Indonesia? Bisa-bisa aja. Cuman kan si PC-nya jadi kecil. Lu kan mau main blog bule, ngincernya si PC yang gede kan. Oke, ini udah selesai lah. Gue anggap udah selesai. Lu udah ketemu jasa PIN, AdSense-nya udah jadi, hosting sudah lu beli, RDP sudah lu beli ya kan. Tinggal nyari domain. Untuk domainnya ini ada 2. Lu bisa pakai fresh domain, berarti kalau lu pakai fresh domain, lu mulai startnya dari nol, benar-benar dari nol. Atau lu menggunakan emang yang H domain. Kalau lu menggunakan H domain atau expired domain, pastikan ya, domain yang lu beli itu emang bekas dari negara tersebut. Bekas dari Amerika Serikat. Untuk ngeceknya itu bisa cek dari history content-nya. Kalau dicek dari history content-nya di arsip, itu nggak ada sama sekali historinya, nggak usah dibeli. Harus yang ada historinya. Misal, for example, gue di sini misalnya ini nih apa sih? Coba ini deh. Ini berapa duit nih? Coba kita lihat ini steveaustriaforcongress.com. Coba ya, $9. Itu bisa langsung cek di arsip. Dia dulu isi kontennya apa. Jangan sampai ternyata isi kontennya dari negara yang lain. Karena kalau dia bekas dari negara yang lain, berarti nanti rankingnya di negara yang tersebut lah. Lu cek aja ini. Kontennya apa? Misalnya issue healthcare, I vote against the government takeover for our healthcare system. Well, kayaknya Amerika nih. Kongres Amerika biasanya. Nah, tinggal cari yang emang punya backlink bagus. Karena kalau misalnya domain bekas emang natif dari Amerika, misalnya domain emang benar-benar dari bekas orang Amerika, biasanya backlinknya itu tuh backlink dari web yang di Amerika sana kan. Gua anggap lu udah punya domain lah, anggaplah fresh domain, gua mau pakai .us aja lah. Boleh, nggak masalah. Oke, gua anggap hostingnya lu udah nggak bermasalah, lu udah punya RDP, lu udah login, lu build ya. Lu buildnya di dalam RDP. Di dalam RDP lu yang US itu, yang ini, RDP US, lu bikin. Kenapa nggak ditunjukin langsung aja bang? Gue punya, tapi gue RDP-nya Jerman. Punya RDP tapi Jerman. Ini kan gue misalnya contoh aja US. Lu bikin, terus lu bikin Gmail-nya, lu terima dengan
SMS receive online kayak begini, nanti dikirimin OTP-nya, nomor untuk verifikasi kodenya ada di situ. Bla 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 udah selesai, berarti gua anggaplah udah jadilah blog ya. Kalau nge-build blog kan sama aja seperti lu nge-build blog-blog yang kalau dari Indonesia, sama aja caranya itu sama. Mau dari WordPress-nya kayak atau mau Blogspot-nya sama aja. Cuma bedanya lokasi. Setelah udah jadi, berarti kita harus ngisi konten. Untuk ngisi konten itu gue anggap nggak ada masalah sama sekali karena sudah ada ChatGPT. ChatGPT itu lu bisa bikin banyak konten sesuai dengan negara masing-masing. Berarti kalau Amerika, lu bisa belinya bahasa Inggris. Oke, untuk konten gak ada masalah ya. Nah sekarang next stepnya, anggaplah gue belinya fresh domain, terus langkah apa? Gue harus ngejelasin gini, SEO itu bahasa universal. SEO yang berlaku di Indonesia sama persis dengan yang berlaku di Amerika, di Eropa juga sama SEO-nya. SEO on page-nya sama, SEO off page-nya sama, metodenya tuh sama semua. Technical SEO-nya juga sama. Yang bedakan tuh hanya kok isi kontennya. Apa bedanya algoritma Google Indonesia, Google Amerika, Google misalnya Jepang, Google Thailand, Google Vietnam, apa bedanya? Sama aja semua metodenya. Algoritmanya sama. Apakah misalnya Google di Amerika Serikat itu menggunakan algoritma EEAT itu beda dengan algoritmanya Google Indonesia yang juga sama-sama menggunakan Google EEAT? Nggak ada bedanya, itu algoritmanya sama. Cuman yang membedakan konten kan? Nah kalau US itu hati-hati kalau dalam menggunakan keyword, terutama dalam penggunaan S, ED, ST. Karena kalau itu lu kurang sedikit, artinya beda. Makanya ente harus punya yang namanya Grammarly untuk ngecek. Ya biar bagaimanapun juga hasil dari ChatGPT ya perlu dikoreksi toh. Pokoknya soal konten gue anggap nggak ada masalah. Next stepnya adalah sama seperti kalau lu ngeblog seperti di Indonesia, lu harus riset keyword. Nah, riset keywordnya gimana bang? Berarti mau nggak mau, lu harus punya Ahrefs. Lu harus beli Ahrefs. Right? Karena untuk melakukan riset, Ahrefs ini paling murah harganya $99. Lu kalkulasiin aja semua tadi $500, tambah Ahrefs, 1 bulan $99. Karena gue ngebloknya 1 tahun, berarti gue mempersiapkan 99 kali 12 bulan deh. Ya kalau enggak lu mempersiapkan penggunaan untuk Ahrefs selama 3 bulan, tapi lu riset keyword sebanyak-banyaknya, lu taruh di Excel lu. Oke, nah untuk riset keywordnya kan gue udah ngajarin ya. Udah ngajarin banget itu gampang banget. Makanya gue agak heran ada orang minta ngotot, buatin blog bule dong, seolah-olah tuh kok SEO-nya beda gitu, padahal sama. Nah kalau misalnya gue mau riset keyword ini gampang banget. Misal ya Twitter.com deh. Bukan Kanada dong om, sabar ya. United States. So result. Dan banyak ya forum-forum di Amerika itu seperti Reddit juga bisa lu cek. Atau lu gini deh, lu buka Google, lu cek aja the best atau 20 besar website yang banyak dikunjungin orang-orang Amerika. Lu cari di situ. Maksudnya nanti buat lu riset keywordnya ya. Kita lu tinggal langsung ke bagian mana sini, word count-nya minimal 5, apply, terus show result. Oke. Gua juga terus milih bagian keyword difficult-nya itu maksimalnya itu gue pilihnya 0 deh. Klik apply. Karena kita benar-benar pengen nyari yang nggak ada saingannya, tapi ada volumenya. Mile Brown, Modern Family, Millie Bobby Brown, Modern Family misalnya. Kita coba cek. Ada 7. Ini berarti berita gosip nih. Ini berarti kalau blog lu gado-gado, ini berarti berita gosip. Secara all in title, dia lolos golden ratio. Dan dia juga punya volumenya di 22.000. Nah model kayak begini risetnya. Abis itu lu tinggal bikin aja, kan tinggal ke ChatGPT bikin apa? Bikin kontennya. Sesimpel itu aja sih om. Misalnya ChatGPT.
Kita bikin kontennya ya, kan gampang. Create an article about, pastein aja. Sudah jadi toh. Untuk kontennya lu cari dulu google.com dulu, Millie Brown Family, lu lihat dulu yang di page 1 siapa. Habis itu masukkan ke word counter, cek penggunaan keywordnya, munculnya berapa kali, density-nya. Ini sudah gue ajarin di cara menulis, sama aja metodenya, sama lu kalau bikin artikel sama seperti itu. Mainkan density keywordnya. Gue anggap artikel lu udah beres lah, karena ini gue bantu banget, sudah ada yang namanya ChatGPT kan. Tinggal lu nyari image dan kasih dia juga video. Oke? Nah, kalau udah lama-lama berarti kita sekarang tinggal urusannya ke backlink. Sama persis dengan nge-backlink blog-blog Indonesia, sama aja. Kasih PBN, kasih redirect 301, terus ente juga bikin dia kasih drip feed, backlink tiap harian. Ente juga bisa kasih dia backlink gratisan. Ada di skema backlink di sini, lu bisa cari skema backlink. Ini kan ada blog-blog bule juga. Lu bikin backlink di sini nih. Blog-blog bule Strangely, Kabonava, Yola, Wallin Insight, On Fire, free website. Yang ini gratis-gratisan semua ya. Ini kan bule-bule semua. Lu bikin dari sini. Ini ada berapa? 450-an biji. Lu bikin di sini semuanya backlinknya, kasih ke homepage lu. Karena yang tadi kita pakai asumsinya ini adalah fresh domain kan. Gedein tuh. Kasih backing gratisan. Habis itu lu kasih PBN. PBN-nya juga ya berarti lu sewa lah. Kalau lu nggak punya duit, lu pakai yang di luar negeri. PBN blog yang PBN yang blognya blog Amerika. Iya. Dan harus punya traffic. Kalau udah lu bayarin PBN, gue nggak tahu berapa harganya, lu bisa cek sendiri sebenarnya PBN service atau segala macem di PBN services for US. Brand push code largest guest postingnya, lu jangan bayar deh ya. Quality site and real traffic, lu cari hati-hati. Dicek dulu link-linknya. Sama persis sama kalau kita nge-build blog Indonesia, kita kasih PBN. Oke? Nah, kalau lu punya duit yang lebih lagi, jangan lupa lu di Amerika kan banyak ya portal-portal berita. Ada yang New York Times, ada Time, ada Washington Post, ada Chicago segala macam, ada NBC, CBS segala macam. Ya, lu bisa pasang content placement di sana, bayar. In dollar, of course. Ranking ya pasti ranking. Gitu doang. Jadi emang kalau mau main blog-blog boleh ya emang harus ada dana. Kalau lu nggak punya dana ya total aja tadi waktu kita cuma bikin RDP dan segala macam itu 500-an. Untuk backlinknya ya lu siapkan sekitar 1000 sampai 2000 US dollar lah. Itu mungkin lu udah bisa bersaing di KW medium. Keyword dengan volume medium. Deh, habis itu kalau udah selesai, udah di approve AdSense, lu sudah mulai ada trafficnya, sudah ada kliknya, nanti udah dapat $10, jangan lupa verifikasi PIN, berarti lu harus sewa alamat, dan habis itu lu nanti juga diminta isi teks kan, lu isi teks Amerika, bayar jasa itu mah, semudah itu. Jadi nggak ada perbedaan. Nah, tadi yang Gmail yang gue bilang kita harus bikin karena menggunakan handphone HP, nomor handphone receiver untuk SMS untuk menerima kode, itu nanti lu gunakan bikin Facebook kan. Facebook itu nanti lu bisa bikin FB Ads dengan target US. IP lu API US, berarti Facebook lu nggak ada masalah. Nah, nomor handphone itu juga nanti dipakai buat verifikasi kode dari Facebook kan. Itu berguna banget. Bisa pasang FB Ads. Nah, untuk pasang FB Ads itu kalau setelah blog lu udah punya traffic. Dengan cara gini,
traffic lu dari Amerika 300-500 traffic per day mah dapat lah. 1.000-2.000 juga bisa dapat, 3.000 juga dapat. Nggak ada perbedaan sama sekali dengan SEO yang berlaku di Indonesia maupun di Amerika, itu sama aja metodenya. Jadi kalau lu nanya, Bang bikin blog bule dong, bagaimana caranya? Ya kan gue aneh sama lu belajar SEO itu lu pikir SEO tuh metode-metode lokal Indonesia gitu. Hey, SEO itu yang metode universal yang emang Google kasih guidance-nya, dan itu berlaku untuk seluruh negara. Karena algoritma yang berlaku di Google itu berlaku di seluruh negara. Bukan berarti Google itu membuat algoritma itu hanya berlaku untuk Amerika gitu. Ya enggak. Cuman yang membedakan itu tadi gue bilang, karena Google menggunakan tag lokasi. Jadi emang blog lu itu kalau emang IP-nya Amerika, ya lu bakal di rankingnya di Amerika dulu. Setelah lu udah nguasain Amerika dan emang ada pencariannya di negara lain, blog lu akan muncul di situ. Itu namanya rank global. Lu tuh harus menguasain rank lokalnya, dan lu juga harus menguasain rank globalnya. Yang paling cepat menguasain itu Amerika. Yang paling cepat menguasain rank global itu rata-rata emang blog bule yang berbahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu adalah bahasa universal, dimengerti semua negara. At least, almost. Kan? Semua negara ngerti bahasa Inggris, makanya yang di rank global itu rata-rata adalah web-web yang berbahasa Inggris. Ada web-web bahasa Indonesia, ada macam-macam kayak artikelnya Niaga Hoster tuh ada. Atau dari Tokopedia juga itu ada yang ke ranking di global, tapi di keyword-keyword tertentu. Jadi nggak ada bedanya sama sekali. Jadi kalau ente belajar SEO, yang sekarang lu pelajarin SEO, itu berlaku untuk blog bule lu juga. Ya mungkin paling nggak susahnya itu gini, karena Amerika itu jadi inceran semua blogger seluruh dunia kan. Yang bikin blog-blog untuk khusus Amerika itu bukan cuma ente, itu orang-orang yang dia numpuk banget tuh di sana tuh. Orang-orang Afrika juga nembaknya US, karena emang CPC by country-nya gede Amerika kan. Itu saingan lu jadi banyak banget. Makanya kalau kita lagi riset keyword, kayak tadi gue udah contohin, susah banget itu nyari all in title-nya itu. Karena emang saingannya gede. Dan mereka metodenya sama seperti lu. Mereka juga menggunakan golden ratio. Riset keywordnya juga sama. Mereka juga menggunakan Ahref. Jadi kalau gue nggak pakai Ahref ya susah. Saingan lu pakai Ahref. Gitu ya. Jadi emang rata-rata dari dulu sampai sekarang kalau yang main-main blog bule itu emang rata-rata orang berduit. Yang nggak punya duit sama sekali mah ya sudah lah, ngalah lah, lu main di Indonesia aja. Jadi semoga dari materi gue ini itu membuat lu ngerti bahwa SEO di luar dan SEO di Indonesia sama. SEO itu bahasa universal. Lu harus setuju dulu di situ. Kalau lu setuju SEO itu adalah bahasa universal, mau lu bikin blog dari negara manapun juga cara penanganannya sama persis saat lu menanganin blog Indonesia. Jadi kalau lu emang nggak nguasain SEO sama sekali, nggak usah lah berangan-angan untuk bikin blog-blog bule. Oke. Kalau begitu, gue cukupin materi gue sampai sini. Nanti kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya. Masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.